Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Al-Ghifari dari kelas 10 IPA 1. Pada kali ini, saya akan menjelaskan yaitu gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak adalah perpindahan suatu benda dari kedudukan atau posisi kedudukan lain dan memiliki acuan. Gerak dibagi menjadi 3, yaitu 1. Gerak relatif. Gerak relatif adalah gerak benda tergantung pada titik acuannya. Misalnya, sebagai contoh, ada seorang anak pergi ke sekolah diantar oleh ayahnya menggunakan sepeda motor. Jika titik acuannya adalah rumah, maka anak tersebut dikatakan bergerak karena ia meninggalkan rumah menuju ke sekolah. Namun, jika titik acuannya diganti menjadi ayahnya, maka anak tersebut dikatakan diam karena selama di perjalanan dia di belakang ayahnya. Yang kedua, gerak serpu. Gerak serpu adalah gerak yang tidak sebenarnya yang ditimbulkan benda yang sedang bergerak. Yang ketiga, gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak benda pada lintasan yang lurus. Pada gerak lurus ada beberapa yang harus kita ketahui. Yang pertama, perpindahan. Perpindahan adalah perpindahan posisi akhir waktu benda terhadap posisi awalnya, memiliki besar dan arah atau besaran vektor. Yang kedua adalah jarak. Jarak adalah lintasan yang ditempuh oleh benda untuk mencapai suatu titik, hanya memiliki besar saja atau besaran skalar. Nah, untuk lebih memahami perbedaan perpindahan dan jarak, kita simak baik-baik ya. Misalnya, ada seorang berjalan dari titik A sejauh 5 meter menuju titik B. Kemudian dia berjalan lagi menuju titik C sejauh 10 meter. Dari titik C berjalan titik D sejauh 8 meter. Dan terakhir dia berjalan menuju ke titik E sejauh 10 meter. Nah, berapakah perpindahan dan juga jaraknya? Ingat ya, perpindahan adalah posisi akhir waktu benda terhadap posisi awalnya. Sedangkan jarak adalah lintasan yang ditempuh oleh benda untuk mencapai suatu titik. Dan sekarang kita mulai dari perpindahan. Perpindahan adalah posisi akhir waktu benda terhadap posisi awalnya. Kita lihat posisi awalnya adalah ke titik A, sementara posisi akhirnya adalah ke titik E. Maka perpindahan berarti adalah perubahan posisi di titik A ke titik E. Kalau dilihat pada gambar lintasannya ini adalah berbentuk persegi panjang. Yang sebelah sini, maka sisi yang sebelah sini akan sama dengan sisi yang sebelah sini. Maka titik A dan titik E dipastikan berjarak 3 meter. Kemudian adalah jaraknya. Kalau jarak ini adalah panjang lintasan yang ditempuh, berarti kita jumlahkan 5 meter ditambah 10 meter ditambah 8 meter dan yang terakhir ditambah 10 meter. Jadi jaraknya adalah sejauh 33 meter. Jadi itu ya perpindahannya. Kemudian ada istilah kecepatan. Kecepatan adalah seberapa cepat sebuah benda berpindah dari posisi awal ke posisi akhir. Kecepatan dapat dihitung jika kecepatan sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Yang kedua adalah kelajuan. Kelajuan adalah seberapa cepat sebuah benda menempuh suatu lintasan. Untuk menghitung kelajuan, kita bisa membagi kelajuan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Kemudian ada rumus kecepatan dan juga kelajuan. Dan rumusnya adalah V sama dengan E per D. V
V adalah kecepatan atau kelajuan satuannya adalah meter per sekon. S adalah perpindahan atau jarak satuannya adalah meter. T adalah waktu, satuannya adalah sekon. Kalau kita lupa sekon, itu sama seperti detik. Jadi 1 menit itu adalah 60 sekon. Nah, sekarang kita ke contoh soalnya. Mutiara berangkat dari rumah menuju sekolah pukul 06.30. Jika jarak rumah ke sekolah adalah 4,5 km dan gerbang ditutup pukul 07.00. Agar Mutiara sampai 15 menit sebelum gerbang ditutup, berapakah kecepatan yang harus ia tempuh? Kita tulis dulu diketahui. Yang pertama, kita tulis adalah jaraknya. Waktu sama dengan 4,5 km. Kita ubah jadi 4.500 meter. Yang kedua adalah waktunya. Mutiara berangkat dari rumah pukul 06.30. Kemudian gerbang ditutup pukul 07.00. Nah, tapi Mutiara pengen sampai 15 menit sebelum gerbang ditutup, yaitu pukul 06.45. Tinggal kita kurangi saja 0,45 kurang 06.30. Jadi waktunya adalah 15 menit atau 900 sekon. Lalu yang ditanyakan adalah kecepatannya. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. V sama dengan S per T dikali masukkan. Waktunya adalah 4.500 dibagi 900. Hasilnya adalah 5 meter per sekon. Jadi jika Mutiara ingin sampai ke sekolah pukul 0,45, maka ia harus menempuh kecepatan sebesar 5 meter per sekon.